Renungan Harian Katolik, Minggu 14 Agustus 2022. Kelahiran Sang Putera menyelamatkan manusia. Kebangkitan Kristus menjamin kehidupan kekal. Sukacita Maria dan Elisabet. Bacaan pertama. Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga. Dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluh dan penderitaannya hendak melahirkan. Ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda yang lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu sepertiga dari bintang-bintang di langit, dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan perempuan yang hendak melahirkan itu, untuk menelan anaknya. Segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Dan perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan takhtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah. Sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan kedua. Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati, sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya. Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahannya, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bacaan Injil. Inilah Injil suci menurut Lukas. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, bergegaslah Maria ke pegunungan menuju sebuah kota di Yehuda. Ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua wanita, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai kepada telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Sungguh,
Berbahagialah dia yang telah percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana. Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan, dan hatiku bergembira karena Allah, Juru Selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya, mulai sekarang, segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan namanya adalah kudus. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya, dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya, dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar, dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya, karena Ia mengingat rahmat-Nya, seperti yang dijanjikan kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya, Maria tinggal bersama Elisabet, lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan bacaan pertama. Kelahiran Sang Putra menyelamatkan manusia. Pergumulan dengan sang naga. Penglihatan Yohanes menampilkan seorang wanita dengan kemuliaan, anaknya, dan sang naga. Perempuan tersebut mempresentasikan umat Allah yang dalam segala penderitaan dan pergumulannya menjadi sarana kelahiran Sang Mesias, Juru Selamat untuk hadir ke dalam dunia. Sedangkan sang naga adalah iblis yang tidak tinggal diam. Ia bermaksud membinasakan anak itu sejak semula. Targetnya jelas, jangan sampai sang anak lahir. Dalam masa kanak-kanaknya, Yesus sang anak berada di bawah bayang-bayang maut si jahat, yakni melalui Raja Herodes. Di sepanjang perjalanan pelayanan Yesus, iblis juga terus membayang-bayanginya. Namun iblis gagal total. Kuasa sang anak ternyata jauh lebih besar daripada kekuatannya. Tetap berjuang dalam pergumulan hidup. Kehadiran Sang Putra membawa kekalahan telak bagi iblis. Ia menaklukkan iblis, dan melalui Injilnya manusia diselamatkan. Meskipun demikian, si iblis selalu berusaha sekuat tenaga memerangi pengikut setia Kristus. Namun Allah melindungi umat-Nya, meskipun mereka harus tetap mengalami berbagai perjuangan dan pergumulan hidup. Renungan bacaan kedua. Kebangkitan Kristus menjamin kehidupan kekal. Kematian di dalam dosa. Kematian Adam dalam dosa adalah sama dengan kematian kita di dalam dosa. Namun kematian di dalam dosa itu sudah dikalahkan oleh Yesus melalui kebangkitannya. Maka ketaatan di dalam kebenaran Yesus membuat kita dapat dibenarkan di dalam Dia, di hadapan Allah. Kebangkitan Yesus adalah seperti buah sulung yang menandakan bahwa panenan pasti akan tiba. Yesus yang bangkit menjamin bahwa kita akan dibangkitkan. Tubuh kita akan diubah menjadi tubuh kemuliaan yang sesuai dengan kehidupan kekal yang dikaruniakannya. Yesus berkuasa di dalam diri kita. Setiap hari kita bergumul melawan dosa. Setiap hari kita harus berhadapan dengan berbagai masalah hidup. Melalui Kristus yang bangkit, kita mampu melawan godaan dosa dan menjalani kehidupan sehari-hari dengan penuh sukacita. Dan Paulus menegaskan, jika kita mengalami Dia sebagai Raja dalam iman,
kelak kita akan bersuka dan berbangga dalam kedatangannya sebagai Raja. Renungan Bacaan Injil, Sukacita Maria dan Elisabet. Maria dan Elisabet dipilih Allah. Sukacita terjadi saat Maria mengunjungi Elisabet. Bayi di dalam rahim Elisabet sampai melonjak kegirangan karena mendengar salam Maria. Lalu Elisabet mengucapkan berkat bagi Maria karena telah dipilih menjadi ibu Tuhan. Maria bersukacita atas karya terbesar Allah bagi dunia melalui dirinya. Dan Elisabet juga ikut bersukacita dan percaya akan kasih setia Allah. Elisabet dan Maria adalah dua perempuan sederhana yang bersyukur karena dipilih dan dipercayakan Allah untuk mengandung utusan-utusan Allah, yaitu Yohanes sebagai yang mempersiapkan jalan bagi Mesias, dan Yesus adalah Mesias yang akan menyelamatkan seluruh umat manusia. Elisabet dan Maria berbahagia karena menerima anugerah yang luar biasa, yaitu dipakai Allah untuk melaksanakan rencananya. Kasih Allah kepada kita semua. Hal menarik yang dapat kita pelajari dari Maria adalah bahwa kemuliaan yang ia peroleh adalah bentuk perhatian Allah kepada kaum yang lemah dan miskin. Perhatiannya juga meluas kepada seluruh umat Israel yang selama ini hidup dalam penindasan dan belenggu dosa. Kita pun patut memuji Allah karena janji yang dulu hanya diperuntukkan bagi Israel, kini ditujukan juga bagi kita, sehingga kita bisa mendapat bagian di dalam Kristus. Kita bersyukur karena Allah mengirim anaknya untuk menyatakan kemuliaan dan kuasanya atas dunia, dosa, dan juga atas maut. Dan belajar dari Maria dan Elisabet, hendaklah kita mampu mendengar dan melaksanakan rencana Tuhan melalui kita dan meneruskan berkat Tuhan kepada sesama kita. Marilah kita berdoa. Ya Tuhan, sama seperti Maria dan Elisabet, kami sungguh bersukacita karena Engkau datang menyelamatkan kami. Hanya bersama kebangkitan-Mu, kami mampu bangkit, melawan dosa, dan bangkit dari pergumulan hidup. Sekiranya kami selalu berusaha meningkatkan iman kami, mau mendengar dan melaksanakan rencana-Mu. Amin.